Saat ini perang di Yaman itu sudah perang di Palestina sudah 100 hari lebih nih Bu. Apa kata pejuang Palestina? Kata pejuang Palestina, dulu kami pikir kami ini yang dijajah sama Israel dan Amerika. 75 tahun kami ditindas, kami menderita. 75 tahun ibu kami dibunuh, perempuan kami diperkosa, bapak-bapak kami dibantai, anak-anak kami juga mereka bunuh. Kami pikir kami nih yang dijajah, kami nih yang menderita. Kami pikir seluruh dunia selain Palestina merdeka. Kami pikir hanya kami yang dijajah oleh Israel dan Amerika. Tapi sekarang kami tahu. Nah, sekarang kami baru tahu dan kami baru sadar, ternyata seluruh dunia dijajah oleh Israel dan Amerika. Justru kami di Palestina yang 75 tahun melakukan perlawanan, tidak pernah nyerah, tidak pernah mundur, terus kami melawan, terus kami melawan. Nah, apa yang terjadi? Justru kami sebetulnya yang merdeka, bukan bangsa lain yang merdeka. Subhanallah. Kenapa mereka ngomong begitu, Bu? Negara-negara Arab, saudara, banyak yang kaya, banyak yang punya senjata, tapi nggak berani bantu Palestina. Takut digempur sama Amerika, takut diboikot, takut diembargo. Negara Arab yang punya senjata kuat banyak, kaya-kaya, senjatanya hebat-hebat, nggak berani kirim tentara, nggak berani kirim senjata. Kenapa? Karena mereka ditekan oleh Israel dan Amerika. Berarti yang dijajah bukan Palestina, seluruh negara Arab dijajah oleh Israel dan Amerika, sehingga mereka nggak berani berjuang membebaskan Al-Aqsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata orang-orang Palestina yang miskin, yang nggak punya duit, yang bikin senjata ala kadarnya, saudara, mereka yang mati-matian berjuang melawan Israel, melawan Amerika. Bahkan saat ini mereka melawan lebih dari 20 negara. Inggris ikut gempur mereka, Swedia ikut negara Prancis ikut gempur mereka. Saudara, negara Italia ikut gempur mereka. Semua kirim tentara, dikerubutin itu Palestina. Dikerubutin sama negara-negara, tapi mereka melawan. Habis-habisan mereka melawan. Artinya apa mereka melawan? Mereka merdeka. Mereka nggak digagah sama orang. Mereka merebut kemerdekaan, kebebasan mereka. Itu orang-orang yang betul-betul bahagia di sisi Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Saya mau tanya, negara kaya raya, hebat, saudara, tapi nggak berani lawan Israel dan Amerika untuk memerdekakan Al-Aqsa. Apa mereka disebut bangsa merdeka? Apa mereka disebut bangsa bahagia? Enggak, saudara. Bahagia itu berani mengucapkan kalimat, berani melawan penjajahan, itu bahagia. Berani merebut kemerdekaan Al-Aqsa, itu bahagia. Jadi kita malu. Jadi kata orang Palestina, ternyata bukan kami yang dijajah, ternyata negara-negara lain tuh semua dijajah sama Israel sama Amerika. Mereka semua takut sama Israel sama Amerika. Jangankan untuk perang lawan Israel dan Amerika, untuk bicara saja protes Amerika dan Israel mereka nggak berani. Subhanallah. Tapi kami di sini dengan senjata apa adanya tetap kami lawan. Subhanallah, Bu. Palestina yang berani bukan lelakinya, Bu, perempuan-perempuannya juga berani. Dan perempuan-perempuan mereka, begitu suami mereka terbunuh, bapaknya terbunuh, anak-anaknya terbunuh, nggak ada yang nyalain perjuangan. Nggak ada, perempuannya semua tetap berteriak, lanjutkan perjuangan. Nggak apa-apa anak saya semuanya sakit, nggak apa-apa suami saya sakit, usir ini penjajah-penjajah. Berarti perempuannya berani gak, Bu? Berani gak, Bu? Alhamdulillah. Jadi benar. Jadi kalau Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi syamina, lihat, kalau nggak ada pejuang-pejuang Palestina, Masjid Al-Aqsa dari kemarin sudah dirubuhin, Bu. 75 tahun Israel dan Amerika dan Inggris dan konco-konconya menjajah Palestina, sampai hari ini mereka nggak bisa ngerubuhin Al-Masjidil Aqsa. Sampai hari ini, walaupun mereka bisa ganggu, mereka suka nyerang, tapi ngerebut Al-Masjidil Aqsa, nguasain Al-Masjidil Aqsa, kemudian merubuhkan Al-Masjidil Aqsa, sampai saat ini mereka nggak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena ada mujahidin yang terus melakukan perlawanan. Laulahum, kalau tidak ada para mujahidin yang berjuang di Palestina, Al-Masjidil Aqsa sudah hilang, berubah jadi tempat ibadahnya Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu saya tanya, kalau gitu pejuang Palestina berjasa tidak?
Bagus tidak? Dukung tidak? Nah, jadi mereka justru yang bahagia saat ini. Mereka didukung oleh seluruh dunia, dipuji oleh seluruh dunia, walaupun mereka harus mengorbankan nyawa. Mengorbankan nyawa bukan berarti nggak bahagia. Orang mati syahid itu bahagia, Bu. Orang mati syahid seluruh dosanya diampuni. Kemudian dia berdiri nanti di pintu sorga untuk mempersilakan 70 keluarganya masuk ke sorga bersama dia. Jadi di pintu sorga dia bisa panggil bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, ayo masuk sorga. 70 orang dia boleh bawa masuk ke dalam surga. Subhanallah. Jadi orang mati syahid itu bukan mati sembarangan. Begitu dia mati, saudara, dia hidup di sisi Allah. Allah berikan rezeki di alam barzah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kebahagiaan. Jadi ukur kebahagiaan yang bahagia dunia aja, Bu. Karena bahagia yang hakiki bahagia di mana? Di akhirat. Jadi para pejuang Palestina zahirnya di dunia sepertinya nggak berkah. Ternyata batinnya mereka banyak yang mati syahid menjadi bumi para syuhada, maka Allah berkahi karena di sana banyak syuhada-syuhada yang meninggal dunia sebagai syahid yang dibahagiakan oleh Allah di alam barzahnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah sekarang Yaman, Bu. Yaman negerinya miskin, Bu. Yaman ini miskin. Kenapa miskin? Dimiskinkan. Karena Yaman gak mau tunduk kepada Amerika. Karena Yaman gak mau tunduk kepada Israel. Negara Arab yang dimiskinkan adalah Yaman. Padahal tetangga Yaman, Saudi, Oman, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat, semua kaya-kaya. Triliunan duitnya. Yaman dimiskinkan. Mau bikin kilang minyak gak boleh. Mau ngebor minyak nggak boleh. Kalau coba-coba ngebor dibom tempat minyaknya, Bu. Dari dulu Yaman dimiskinkan. Tapi sekarang mari kita lihat. Begitu dia lihat Palestina dihancurkan oleh Israel dan Amerika, apa yang dilakukan oleh Yaman, Bu? Yang dilakukan oleh Yaman itu armada dagang Eropa dan Amerika. Kalau mereka pengen ke Eropa, itu kalau mereka lewat laut muterin Afrika itu jauh. Nah supaya dekat bagaimana? Mereka lewat selat antara Saudi dengan Afrika. Itu ada selat, Bu. Di ujungnya negeri Yaman. Pintu gerbangnya tuh negeri Yaman. Jadi nggak ada yang bisa masuk situ tanpa pengawasan dari negeri Yaman. Nah sekarang Yaman kasih tahu Amerika sama Inggris, pokoknya kapal Israel manapun nggak boleh lewat laut Yaman. Kalau lewat laut Yaman kami bom. Pokoknya Amerika dan Inggris, kapal manapun yang coba-coba bantu Israel lewat Yaman dibom. Dan Yaman bukan ngomong aja, lewat kapal Israel dibom, lewat kapal Inggris dibom, lewat kapal Amerika dibom. Saat ini akhirnya nggak ada kapal-kapal dagang yang berani lewat situ. Nah sekarang mereka mesti muterin benua Afrika. Kalau muterin benua Afrika itu harganya lebih mahal. Sehingga apa? Sehingga saat ini Israel bangkrut ekonominya, Amerika bangkrut, Inggris bangkrut. Oh mereka marah. Mereka serbu kemarin Yaman, dibom. Son'a dibom, Hudaidah dibom oleh mereka. Enggak, Yaman enggak mundur. Kemarin kapal Amerika lewat lagi, dibom lagi, ditenggelamin. Alhamdulillah, Bu. Bu, ternyata yang bantu Palestina Yaman yang miskin, Bu. Yang kaya-kaya kemana? Pada tidur, pada takut. Makin kaya makin takut mati. Nah sekarang ini makanya kita doain. Jadi betul yang Nabi katakan, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah berkahilah kami kata Rasulullah SAW, berkahi kami di negeri Sam kami dan di negeri Yaman kami. Saat ini dua negara ini mati-matian melawan Israel, melawan Amerika, melawan negara-negara kafir dunia tanpa rasa takut dan tidak akan pernah mundur. Dan kalau mereka mendapatkan syahid, mereka mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Alhamdulillah. Nah, makanya Nabi nggak sebut negara lain. Yang Nabi sebut apa? Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Loh, kok yang lain nggak disebut sama Nabi? Karena Nabi tahu yang lain nggak peduli. Yang lain nggak peduli. Tapi ibu mesti catat, kalau bangsa Arabnya dan umat Islamnya, alhamdulillah seluruh dunia peduli. Pemerintahannya yang tidak peduli. Paham, Bu? Seperti Yordan umpamanya. Wah, rakyatnya peduli. Peduli mereka. Bergerak jutaan rakyat demo setiap hari. Tapi pemerintahnya takut.